Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit menular yang menjadi ketakutan tersendiri dalam masyarakat, apalagi di kalangan remaja. Sehingga terdapat stigma tertentu di mana seorang dengan HIV/AIDS seringkali dijauhi dan direndahkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yuk kita bahas informasi seputar HIV/AIDS bagi remaja. Menurut Komisi Penanggulangan AIDS khususnya wilayah Bali, remaja adalah usia yang paling rentan terserang HIV/AIDS. Remaja memiliki rasa keingintahuan yang tinggi karena secara psikologis sangat labil sehingga mudah terpengaruh hal-hal yang berbau negatif seperti narkoba maupun seks bebas. Maka dari itu, kita bisa menjadi agen untuk menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait HIV/AIDS. Human Immunodeficiency Virus atau biasa dikenal dengan HIV adalah jenis virus yang menginfeksi sel darah putih, menyebabkan turunnya sistem kekebalan tubuh pada manusia. Akibat dari turunnya sistem kekebalan tubuh tersebut, sehingga menimbulkan sekumpulan gejala yang timbul yang biasa kita sebut dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS. Prinsip dari terapi pengobatan ini diperlukan di mana dengan mengkonsumsi obat-obatan yang disertai dengan menjaga pola makan akan menurunkan jumlah virus pada penderita HIV agar tidak masuk ke stadium AIDS dan mencegah terjadinya infeksi serta komplikasi pada seseorang yang sudah penderita stadium AIDS. Angka kejadian HIV/AIDS tertinggi di Indonesia terletak di kota DKI Jakarta, kemudian disusul oleh kota Papua, Sumatera, dan Bali. HIV dapat ditularkan dari seorang ibu ke anaknya selama kehamilan dan menyusui, penggunaan alat-alat yang tidak steril, berhubungan intim tanpa pengaman, kecanduan obat-obatan terlarang, serta transfusi darah dari orang yang terinfeksi. Tetapi, seseorang tidak akan terinfeksi melalui kontak sehari-hari seperti bersalaman, melalui makanan, melalui air keringat dan berenang, berciuman, serta gigitan serangga. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Untuk menghindari penularannya, kita dapat terapkan konsep A, B, C, D, dan E. A yang berarti absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. B, bersikap saling setia kepada satu pasangan seks. C, cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. D, dilarang menggunakan narkoba. Dan E, edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV/AIDS. Seorang penderita HIV akan mengalami gejala dan tanda seperti sakit kepala disertai demam, lesi mulut, ruam pada kulit, batuk, nyeri otot, kelemahan, serta mual dan muntah. Sedangkan pada penderita AIDS akan mengalami gejala seperti radang otak, radang retina, tuberkulosis, diare kronik, tumor, dan penurunan berat badan. Apabila mengalami gejala dan tanda HIV/AIDS, beberapa tindakan pengobatan yang perlu dilakukan untuk mengobati gejala tersebut, seperti mengalami penurunan berat badan, kita dapat berkonsultasi dengan ahli gizi, membentuk massa otot, mengkonsumsi suplemen protein tinggi, serta mengobati infeksi yang menyebabkan diare. Kemudian, gejala demam juga dapat diobati dengan mengkonsumsi antipiretik seperti ibuprofen atau paracetamol dan kompres hangat. Gejala munculnya permasalahan pada kulit juga dapat diobati dengan menggunakan krim anti jamur, pelembab, steroid, atau antihistamin. Gejala lain yang sering terjadi seperti batuk dapat mengkonsumsi antibiotik dan menjalani pemeriksaan tuberkulosis. Pengobatan juga dapat dilakukan dengan mengatur pola makan. Apabila mengalami pengurangan nafsu makan, maka dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan kesukaan, memakan makanan dalam jumlah kecil setiap 2 hingga 3 jam, dan melakukan jalan pendek atau latihan. Kemudian, mulut dan kerongkongan dirasa nyeri, maka dapat mengkonsumsi makanan lunak, mengurangi makanan yang menyebabkan iritasi mulut, dan memakan makanan yang agak dingin. Munculnya kondisi mual dan muntah, lakukan dengan mengkonsumsi cracker, roti bakar, atau sereal kering di pagi hari, kurangi makanan berlemak dan makanan manis, serta dianjurkan untuk minum teh, jahe, atau mint. Apabila mengalami diare, maka konsumsilah buah pisang atau apel dan beras, serta mengurangi makanan berlemak dan makanan tinggi serat. Sekian yang dapat disampaikan. Semoga informasi yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian dalam menanggulangi masalah HIV/AIDS. Jangan lupa untuk ingat bahwa jauhi penyakitnya bukan orangnya. Salam sehat.